Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil studi kelayakan bisnis kami, yang mana di sini kami membentuk sebuah perusahaan bernama PT Roswell. Baik, sebelumnya anggota kelompok 3 dari kelas MLY 4D1 beranggotakan saya sendiri, Hemelia Putri Snaini, lalu ada rekan saya, Putri Roma Marito Siregar, kemudian ada Loresa Zal Oktasa, kemudian ada Ahmad Bayu Firdaus. Baik, langsung saja kita bahas aspek-aspek yang ada pada studi kelayakan bisnis kelompok kami. Selanjutnya terdapat deskripsi produk yang dimana PT Roswell Company menjual produk minuman berupa susu yang rasanya berupa rasa coklat dan brown sugar, di mana produk tersebut bernama Milky. Jadi, Milky ini diserahkan dalam proses high temperature agar kandungan nutrisinya dapat mengeliminasi semua bakteri patogen. Bahan baku untuk pembuatan susu tersebut ada 9. Yang pertama susu segar, kemudian air, minyak nabati, susu bubuk, perisa coklat, perisa brown sugar, emulsifier, vitamin dan mineral, dan juga gula pasir. Lanjut, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk memproduksi susu Milky, di antaranya ada tangki susu yang dapat menampung sebanyak 300 liter susu, kemudian ada alat filter dari susu sebelum diproduksi, yaitu untuk menyaring material-material yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga pengukur volume susu, ada juga alat compounding untuk mencampur susu dengan bahan lainnya, kemudian juga ada kemasan, kemudian ada kaleng, dan juga rak untuk penyimpanan susu. Lalu terdapat juga proses produksi yang dimana ada operation process chart atau OPC. Yang pertama ini ada penerimaan susu segar, kemudian pendinginan, pasteurisasi, compounding, sterilisasi, kemudian homogenisasi, dan juga pengukuran. Nah, tahap pertama ini ada pendinginan susu segar yang diawali dengan pendinginan dalam waktu 5 menit, kemudian pemeriksaan dalam waktu 10 menit, penampungan dengan durasi 2 menit, penyaringan, dan juga inspeksi. Kemudian dalam tahap pendinginan ini terdapat proses pengaliran ke cooler dan juga proses pengaliran ke SMC. Kemudian pada tahap pasteurisasi itu terdapat proses pemanasan, regenerasi, pasteurisasi, pendinginan, dan juga inspeksi. Kemudian pada tahap compounding terdapat 3 tahapan. Yang pertama pencampuran dengan durasi 20 menit, pemanasan dengan durasi 1/4 menit, dan juga rework dengan durasi 20 menit. Ada juga sterilisasi, yaitu terdapat proses direct steam injection selama 0,08 menit, dan juga ada direct steam injection yang kedua dengan durasi 0,03 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan, penguapan, dan juga inspeksi. Kemudian tahap homogenisasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama pengaliran, kemudian pendinginan 1 dengan durasi 1 menit, pendinginan 2 juga dengan durasi 1 menit, dan juga proses penampungan. Yang terakhir terdapat proses pengecakan, yang dimana terdapat pengompaan, pengisian, pengukuran, pengemasan, dan juga inspeksi. Inspeksi akhir ini setelah seluruh proses dilaksanakan, ini inspeksinya selama 10 menit. Lanjut, proses produksi. Yang pertama tadi terdapat penerimaan. Nah, penerimaan susu dari supplier ini akan ditampung dalam tangki dengan durasi 5 menit. Nah, sebelum digunakan untuk produksi, susu dari supplier itu harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium selama 10 menit untuk
menyesuaikan standar yang sudah berlaku. Kemudian ada pendinginan yang akan didinginkan keluar berupa flat heat exchanger pada suhu maksimal 14 derajat Celcius yang didinginkan sampai 4 derajat Celcius menggunakan air dingin. Nah, dalam suhu rendah ini, makroba akan menjadi non-aktif. Reaksi enzimatis ini akan terhambat, serta reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan dapat dicegah. Kemudian ada tahap pasteurisasi yang merupakan proses yang bertujuan untuk membunuh semua mikroba patogen yang dapat merusak susu sehingga cita rasa dan komposisi susu dapat dipertahankan serta susu dapat dikonsumsi secara aman. Nah, pasteurisasi ini digunakan untuk memperpanjang daya simpan susu dengan cara menginaktifikasi enzim yang terdapat dalam susu. Kemudian ada tahap compounding yang merupakan proses pencampuran, pendistribusian, kemudian pelarutan komponen padat atau bubuk dan cair untuk memperoleh campuran yang homogen. Kemudian ada tahap sterilisasi yang tujuan untuk menurunkan jumlah total sel mikrobia dan spora agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu lama tanpa pendinginan. Kemudian ada tahap homogenisasi atau tahap untuk menyeragamkan ukuran globula lemak yang semula bervariasi dari 4-8 mikron menjadi kurang lebih 2 mikron. Yang tujuannya itu untuk memisahkan lemak dan terbentuknya lapisan krim bila susu didiamkan. Dan selanjutnya ada proses pengepakan, yaitu proses akhir dari proses produksi yang ada atau biasanya disebut finishing. Nah, proses ini berupa pengisian dan pengemasan produk. Lanjut, setelah dikemas itu ada proses quality control produk jadi, di mana ini dilakukan pengecekan hasil dari produk susu yang telah diproduksi. Yang terakhir yaitu proses penyimpanan, yaitu proses menyimpan susu di dalam gudang penyimpanan atau warehouse yang menggunakan susunan rak besi yang tingginya itu kurang lebih 3 meter dan menunggu produk didistribusikan ke pasar. Lanjut terdapat flowchart proses produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ini terdapat penerimaan bahan baku, kemudian ada pemeriksaan. Nah, apabila tidak sesuai, maka bahan baku atau susu yang telah dikirimkan dikembalikan ke supplier. Nah, selanjutnya jika sesuai, maka proses selanjutnya yaitu susu tersebut disaring. Kemudian didinginkan hingga suhu 4 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan dengan pasteurisasi, kemudian compounding, sterilisasi, homogenisasi, pengepakan. Nah, setelah pengepakan ini ada juga proses pencucian. Jika tidak sesuai, maka akan dilakukan pengepakan ulang jika kemasan tersebut terdapat kerusakan atau cacat. Nah, jika pemeriksaannya sesuai atau kemasannya tidak ada yang rusak, maka dilanjutkan dengan proses penyimpanan. Lanjut terdapat layout gudang pada PT Rescos yang dimana gudang ini berbentuk huruf U atau dalam studi kelayakan bisnis dinamakan dengan layout gudang sesuai dengan proses produksi yang secara garis besar memberikan beberapa keuntungan, di antaranya layout gudang ini sesuai dengan urutan operasi sehingga dapat mengurangi waste time. Kemudian pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya dapat dikerjakan secara langsung. Kemudian total waktu produksi per unit ini lebih pendek dan juga mesin dapat diletakkan dengan jarak minimal sehingga pengoperasian alat material ini dapat dikurangi. Baik, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan. Di sini terdapat metode forecasting dari Naif, Konsan, ME3, WMA3, Single ES, Fitch, dan Trend Linear. Di sini dari periode 2021 sampai 2023.
data yang kami terima pada periode 2021 dan kami melakukan forecasting penjualan terhadap tahun 2022 dan juga 2023. Berdasarkan analisisnya dari perhitungan forecasting ini bahwa metode translinear yang paling kecil sehingga nilai errornya bisa dijadikan acuan sebagai data acuan jumlah yang akan diproduksi oleh perusahaan. Untuk kemasannya tersendiri, pada awalnya kami akan melakukan survei dan didapatkan beberapa data dari survei tersebut dan kami memutuskan untuk membuat kemasan dari kaleng yang agak berwarna gelap dan ada logonya. Di sini kami sudah mencoba untuk membuat dalam bentuk 2 dimensi dan juga implementasi dari 3 dimensinya. Untuk struktur organisasi sendiri terdapat dari head manager yang mana ada HRD, di bawah HRD ada administrasi dan accounting staff dan juga operation staff. Di bawah operation staff sendiri ada security. Nah, di bawah head manager yang lain ada supervisor produksi, supervisor marketing, dan juga supervisor dari quality control. Untuk marketing sendiri terdapat staf promosi, staf korporasi, dan juga distribusi. Di bawah distribusi tersendiri ada outsource untuk sales direct dan juga outlet. Di bawah SPV dari produksi terdapat staf supply chain, staf engineering, dan juga staf storage atau penyimpanan. Nah, pada staf engineering sendiri terdapat memiliki staf lain bawahan sebagai operator UHT dan juga operator forecast. Untuk SPV quality control sendiri memiliki bawahan berupa staf laborat dan juga staf panel. Untuk manajer, job description-nya itu memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan dan atau meng-place seluruh manajer operasional. Nah, fungsi manajer juga meliputi perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional perusahaan. Administrasi dan accounting. Bagian administrasi dan accounting bekerjasama dalam merekam kegiatan produksi perusahaan dalam laporan pembukuan, pengelolaan keuangan dan perizinan, serta pelaksanaan evaluasi dari produksi. Supervisor pemasaran atau marketing supervisor berwenang mengelola pemasaran perusahaan yang menyeluruh, menyusun perencanaan, strategi pemasaran yang jitu, penjualan, harga, promosi, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pemasaran produk. Supervisor untuk produksi berwenang mengelola produk dan proses produksinya dari awal hingga akhir secara menyeluruh, mengatur strategi produksi seperti inovasi dan lainnya, mengatur pengadaan dan inventory produk, melaporkan kegiatan produksi pada staf, manajer, dan melakukan pengembangan produksi. Quality control atau QC, mengawasi dan melakukan kontrol terhadap kualitas dan kualitas produksi. Kontrol yang dilakukan mulai dari kualitas dan kuantitas bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, mengontrol kualitas hasil produksi, kualitas dan dikontrol melalui uji laboratorium. Staf operasional, petugas menjalankan roda produksi mulai dari penanganan dan pengaturan kerja mesin, melakukan kerja langsung terhadap produk, dan melakukan kegiatan-kegiatan manual dalam mendampingi kerja mesin. Untuk proses seleksi dari rekrutmen karyawan sendiri, ada beberapa macam ya. Yang pertama, pengajuan permohonan penambahan personel atau karyawan. HOD mengisi atau memberikan formulir personal requisition yang telah disetujui oleh HR dan GM manager dan direksi kepada staf HRD. Staf HRD melakukan pencarian pelamar secara eksternal dan internal. Internal sendiri dari rekrutmen internal dilakukan dengan cara mencari karyawan dari dalam perusahaan melalui proses mutasi atau promosi. Karyawan yang dipromosikan harus mengisi formulir perubahan status yang harus mendapatkan persetujuan dari direksi dan manajer HRD. Secara eksternal sendiri, rekrutmen secara eksternal dilakukan dengan memasang iklan lowongan kerja di media sosial seperti media sosial, aplikasi Instagram, LinkedIn, atau yang lain. Bisa juga dari web lowongan kerja seperti LinkedIn. Dan juga memasang iklan lowongan kerja secara offline seperti melalui koran dan poster.
dalam rekrutmen eksternal diharuskan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan baik secara online maupun offline. Kemudian, setelah pendaftar terkumpul dan dilakukan seleksi, maka proses seleksi itu terdiri dari 3 step, yaitu staf HRD akan melakukan seleksi surat lamaran, staf HRD akan melakukan pemanggilan tes psikotes dan interview kerja kepada pelamar yang terpilih. Yang terakhir, pelamar yang lulus tes psikotes dan interview selanjutnya akan dilakukan tes kesehatan. Lalu, pelamar yang dinyatakan sehat dan bekerja dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu negosiasi gaji. Pelamar yang telah sepakat dengan penawaran gaji, maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja atau kontrak kerja. Selanjutnya, ada karyawan baru akan mengikuti kegiatan induction training atau pelatihan. Di sini ada rincian kompensasinya dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tetap sendiri, ada tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, ada juga tunjangan yang tidak tetap, yaitu tunjangan makanan, tunjangan transportasi, dan juga untuk tunjangan makan dan tunjangan transportasi terdapat juga kompensasi yang diberikan seperti bonus akhir tahun, THR, jaminan kesehatan atau sosial dan sebagainya. Di sini gancar dari proses bisnisnya. Untuk penentuan ide produk sendiri kami lakukan selama 1 minggu. Di minggu berikutnya kami baru memilih produk. Setelah beberapa produk yang kami pilih, kami melakukan survei dari beberapa koresponden yang ada. Di sini sebagai kasusnya, dalam kasusnya ini kami menggunakan koresponden dari mahasiswa di Poltek KPP. Selanjutnya, setelah survei dilakukan, kami mengumpulkan informasi produk tentang hasil survei tersebut. Kami juga melakukannya selama 1 minggu. Kami mengejar deadline dan juga kecepatan untuk penjualan secara resmi. Setelah informasi sudah terkumpul, dari survei juga sudah terkumpul, kami membuat desain dari kemasannya sendiri yang berdasar dari hasil survei. Setelah itu, kami setelah matang dari desain informasi produk, kami kemudian membeli bahan-bahan yang ada dan juga memulai produksi produk. Di sini, pembelian bahan di sini tidak hanya membeli bahan saja, juga membeli beberapa alat. Untuk proses produksi juga kami melakukan proses produksi selama 1 minggu. Dan untuk detailnya juga 1 minggu. Setelah produk telah diproduksi, dilakukan pengenalan produk kepada customer yang ada. Bisa melalui media sosial, bisa melalui di mall. Itu biasanya ada beberapa brand yang ada showroom, seperti showroom mobil, seperti pengenalan secara langsung seperti itu. Setelah banyak yang melakukan pengenalan produk, banyak konsumen yang tahu dan banyak yang membeli dan melakukan tester, dan banyak yang suka, kami mengumpulkan data-data tersebut dan melakukan penjualan secara resmi. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai analisis keuangan pada PT Roswell. Di sini ada praoperasi mengenai biaya praoperasi, di mana ada investasi harta tetap yang terdiri dari bangunan, kendaraan, mesin atau peralatan, serta inventaris kantor dan laboratorium. Nah, total harta tetapnya sebesar 12.290.000.000 dengan modal sendiri sebesar 8,5 miliar dan biaya kreditnya sebesar 3,790 miliar. 3.790.000.000, mohon maaf. Lalu di sini ada investasi harta tak berwujud yang terdiri dari biaya praoperasi serta biaya penanggulangan andal, di mana total harta tak berwujud ini sebesar 70 juta dengan modal sendiri sebesar 70 juta tanpa biaya kredit. Lalu di sini ada total biaya investasi, modal kerja, serta total biaya proyek. Dengan seluruh
dengan seluruh presentasinya sebesar 100%, dan untuk penggunaan modal sendiri sebesar 73%, dan pinjaman kepada bank sebesar 27%. Di sini ada biaya operasi kebutuhan modal kerja. Yang pertama di sini ada biaya pokok produksi yang terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga kerja, serta biaya umum produksi, di mana total biaya produksi ini sebesar 17.111.166.667 rupiah. Lalu di sini ada biaya usaha yang terdiri dari gaji direktur, gaji HR, gaji kepala marketing, gaji kepala produksi, gaji kepala quality control, gaji staf administrasi, gaji staf accounting, gaji staf operasional, gaji staf promosi, gaji staf corporation, gaji staf distribusi, gaji staf supply chain, gaji staf engineering, gaji staf laboratorium, gaji operator gudang, gaji purchasing, gaji sales direct, dan yang terakhir ada biaya supply kantor dengan total sebesar 100 juta. Lalu di sini ada total biaya usaha, yaitu total biaya operasi serta kebutuhan modal kerja. Nah, di sini ada laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada total biaya usaha sebelum penyusutan dan amort, yang dimana terdiri dari penyusutan serta amortisasi dengan total biaya usaha pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan rata-ratanya sekitar 2 miliaran. Lalu di sini ada laba usaha pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, serta tahun kelima, rata-ratanya sebesar 13 miliaran. Lalu laba bunga sebesar 13,5% dengan rata-rata tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima sebesar 511.650.000 rupiah. Lalu di sini ada laba sebelum pajak pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga tahun kelima dengan rata-ratanya sebesar 13 miliaran. Dengan pajak 12,5%, maka rata-rata untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima sebesar 1 miliaran. Setelah itu didapatkan laba bersihnya. Laba bersihnya ini didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak, maka didapatkan untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebesar 11 miliaran. Di sini ada laporan arus kas atau cash flow, di mana yang pertama ada arus kas masuk yang terdiri dari saldo awal, hasil penjualan, modal sendiri, kredit investasi, serta kredit modal kerja. Nah, pada arus kas masuk sendiri terdiri dari saldo kas awal, hasil penjualan, modal sendiri, kredit investasi, serta kredit modal kerja, dengan total arus kas masuk untuk periode beroperasi sendiri sebesar 13 miliar 947.930.556 rupiah. Untuk tahun pertama sendiri 35 miliar 587.930.556 rupiah. Nah, untuk tahun kedua 47 miliar 110.549.306 rupiah. Lalu untuk tahun ketiga sebesar 58 miliar 671.820.347 rupiah. Lalu untuk tahun keempat sendiri sebesar 70 miliar 273.232.703 rupiah. Lalu di sini tahun kelima ada 83 miliar 179.623.621 rupiah. Nah, dia menandakan bahwa pada setiap tahunnya total arus kas masuk semakin naik. Lalu untuk
arus kas keluar juga yang terdiri dari investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, lalu ada biaya bunga dan juga pajak dengan total arus keluar pada periode beroperasi sebesar 12.360 juta. Lalu untuk pertama sebesar 21 miliar. Tahun kedua sekitar 21 miliar juga, lalu tahun ketiga sebesar 22 miliaran juga, lalu tahun keempat juga sebesar 22 miliar, serta tahun kelima sekitar 22 miliar. Jadi jika dirata-ratakan maka untuk total arus keluar pada tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 22 miliar. Lalu sini ada kas neto yang terdiri surplus defisit. Untuk periode beroperasi yang dikeluarkan surplusnya sebesar 1 miliaran, lalu untuk tahun pertama sekitar 14 miliaran, lalu tahun kedua sebesar 25 miliaran, lalu tahun ketiga sebesar 30 miliaran, tahun keempat 47 miliaran, lalu tahun kelima sebesar 60 miliaran. Lalu sini ada kewajiban bank yang terdiri angsuran kredit investasi serta angsuran kredit modal kerja. Dengan total kewajiban bank ini pada tahun keempat dan tahun kelima tidak ada. Lalu di sini ada saldo akhirnya untuk periode praoperasi sekitar 1 miliaran, lalu untuk tahun pertama sebesar 12 miliaran, tahun kedua sebesar 23 miliaran, tahun ketiga sebesar 35 miliaran, tahun keempat sekitar 47 miliaran, satu tahun kelima sekitar 60 miliaran. Nah, di sini ada neraca, proyeksi laba posisi keuangan mengenai neraca. Yang pertama ada harta lancar yang terdiri kas dan juga perlengkapan, di mana total harta lancar ini untuk periode praoperasi sekitar 1 miliaran, untuk tahun pertama sebesar 12 miliaran, untuk tahun kedua sebesar 23 miliaran, lalu untuk tahun ketiga sebesar 35 miliaran, lalu tahun keempat sekitar 47 miliaran, dan tahun kelima sekitar 60 miliaran. Lalu sini ada harta tetap yang terdiri dari mesin Nah, di sini pada harta tetap ada mesin dan juga peralatan, investasi kantor serta kendaraan dengan total harta tetap pada periode praoperasi sekitar 4 miliaran. Untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, serta tahun kelima dengan jumlah rata-ratanya sekitar 4 miliar 740 juta rupiah. Lalu sini ada total harta tetap yang terdiri dari akumulasi penyusutan. Untuk tahun pertama sekitar 858 juta, untuk tahun kedua sekitar 1 miliar 716 juta, untuk tahun ketiga sebesar 2 miliar 574 juta, dan untuk tahun keempat sebesar 3 miliar 432 juta, dan tahun kelima sebesar 4 miliar 290 juta. Lalu di sini ada nilai buku harta tetap, lalu ada harta tak berwujud, ada nilai buku harta tak terwujud dengan total harta tetapnya sebesar untuk periode beroperasi sebesar 4 miliar 750 juta, pada tahun pertama sebesar 3 miliar 876 juta, lalu untuk tahun kedua sebesar 3 miliar, lalu tahun ketiga sebesar 2 miliar 130 juta, lalu tahun keempat sebesar 1 miliar 256 juta, lalu untuk tahun ketiga sebesar 383 juta. Lalu sini ada total harta juga yang terdiri dari harta lancar, total harta lancar ditambah dengan harta tetap. Lalu di sini ada kelompok hutang dan juga modal, yang mana terdiri dari hutang lancar, yaitu ada hutang usaha dan juga kredit modal kerja. Nah, total hutang lancar sendiri tidak ada. Lalu total hutang lancar ini, lalu ada kredit investasi, di mana
Ada juga total hutang jangka panjang, di mana pada periode di mana pada tahun ketiga, keempat, dan juga kelima tidak terdapat total hutang jangka panjang. Lalu di sini ada total kewajiban, di mana pada periode beroperasi total kewajiban yang dibutuhkan itu sebesar 3.790.000.000. Pada tahun pertama sebesar 2.526.000.000, lalu tahun kedua sebesar 1.263.000.000, dan pada tahun ketiga, keempat, dan kelima tidak adanya total kewajiban. Lalu di sini ada modal di mana terdiri dari modal sendiri, laba ditahan, dan juga laba periode berjalan, di mana total modal sendiri untuk periode beroperasi sebesar 10.150.000.000-an. Lalu tahun pertama sebesar 21.730.000.000-an. Lalu untuk tahun kedua sebesar 33 miliaran, lalu tahun keempat sebesar 44 miliaran, lalu tahun keempat sebesar 56 miliaran, dan tahun kelima sebesar 68 miliaran. Dengan total hutang dan juga modal, di mana ini dari harta lancar ditambah dengan harta tetap serta ditambah dengan modal, dengan periode beroperasi sebesar 13 miliaran, lalu tahun pertama sebesar 24.250.000.000-an, lalu tahun kedua sebesar 34.601.000.000, lalu tahun ketiga sebesar 44.982.000.000, lalu tahun kelima sebesar 56.665.000.000, serta tahun kelima sebesar 68.388.000.000. Di sini ada analisis investasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi pada PT Roswell. Nah, di sini pertama adalah cash flow atau arus cashnya ya. Jadi PT Roswell ini kami menghitung 5 tahun sudah berjalan ya. Jadi penjualannya pada tahun pertama yaitu sebesar 34 miliar. Dan tahun kedua 34.340.000.000, tahun ketiga 34.680.000.000, pada tahun keempat 35.030.000.000, tahun kelima 35.380.000.000. Nah, di sini kita lihat hasil penjualannya mengalami kenaikan. Ini juga dikarenakan karena kami meningkatkan ya penjualan kami serta kapasitas produksi kami, sehingga para biaya pokok produksi juga ikut mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2017 ini adalah 17.900.000.000 menjadi 18.616.000.000 ya pada tahun 2021. Nah, laba kotor yang kami dapat ini berkisar pada tahun 2017 ini 16.088.000.000, pada tahun 2018 16.255.000.000, pada tahun 2019 16.423.000.000, pada tahun 2020 16.592.000.000 ya. Dan pada tahun kelima atau 2021 ini 16.794.000.000. Dengan besar biaya usaha di sini juga mengalami kenaikan karena kami juga menaikkan gaji ya para karyawan pada dari tahun ke tahun. Ini yang pada tahun 2017 ini sebesar 1.478.000.000 menjadi 1.982.000.000 per tahun pada tahun 2021. Sehingga laba usaha kami ini setelah dikurangi usaha jadi sekitar 14.600.000.000 sampai 14.708.000.000. Nah, kami juga ada bunga sebesar 13,5%, sehingga sisa keuntungan menjadi pada tahun 2017 itu 14.099.000.000, pada tahun 2018 ini 14.139.000.000, pada tahun 2019 14.181.000.000, pada tahun 2020 14.225.000.000, pada tahun 2021 14.207.000.000.
270 juta maksud saya. Nah, di sini juga kami membayar pajak ya sebesar 12,5% dari laba. Nah, itu sehingga keuntungan tersisa yaitu laba bersih kami sekitar 12 miliar 400 juta sampai 12 miliar 500 jutaan di tahun 2021. Nah, di sini juga ada biaya penyusutan sebesar 858 juta ya per tahun. Nah, sehingga ini cash flow kami itu sekitar 12 miliar 400 sampai 12 miliar 500 juta. Jadi itu. Selanjutnya adalah NPV ya, net present value. Ini adalah nilai keuntungan ya, atau cash flow kami di tahun-tahun berikutnya. Kami mengambil tingkat bunga 5% ya, dengan didapat diskon faktor seperti di kemarin. Jadi kami mengalihkan cash flow dengan diskon faktor dan didapatkanlah nilai berikut di present value ini. Kemudian present value ini di total ya, totalnya ada 53 miliar 300 juta 799.392 rupiah. Nah, total present value ini dikurangi ya dengan initial investment atau investasi awal ya, sebesar 13 miliar 690 juta ini, sehingga NPV yang didapat yaitu sebesar 39 miliar 610 juta 799.392 rupiah. Nah, di sini nilai NPV dari PT Roswell ini adalah positif, sehingga perusahaan ini layak untuk berjalan. Begitu. Selanjutnya adalah IRR, Internal Rate of Returns, yaitu tingkat ya efisiensi dari investasi atau tingkat pengembalian dari investasi per tahunnya. Di sini cash flow kami, penghasilan kami itu berkisar di 12 miliaran dan IRR dan dengan nilai investasi awal itu sebesar 13 miliar 990 juta, sehingga IRR-nya didapat ini adalah sekitar 85,5%. Jadi investasinya ini efisien, nilai investasinya ini kembali ya, pengembaliannya ini 85%, dan ini cukup besar, cukup bagus, sangat bagus untuk sebuah perusahaan. Ini adalah payback period atau bagaimana berapa lama PT Roswell ini mampu mengembalikan atau menutup kembali ya, nilai investasi awalnya dengan arus kas masuk seperti yang sebelumnya, hingga didapatkan ini ya payback periodnya ini adalah 1,1 tahun. Ini sangat layak ya, karena 1 tahun ini terbilang singkat ya dalam mengembalikan investasi awal itu. Karena kami juga menghitung tadi kan 5 tahun, ini kurang dari 5 tahun, sehingga ini layak. Ini adalah profitability index. Profitability index ini adalah tingkat ya perbandingan ya, rata-rata antara present value dengan nilai investasi awal. Jadi berapa profitnya present value dengan investasi awal. Nah, kami masih sama menggunakan 5% dan dapat diskon faktor ini. Dan ini total present value-nya sama seperti tadi, dan dibandingkan dengan initial investment-nya yang sebesar 13 miliar 690 juta ini, sehingga didapatkan profitability index-nya ini adalah 3,89 atau 389% ya dari nilai investasi awal. Ini sangat bagus, sangat besar untuk sebuah usaha, sangat layak. Selanjutnya adalah BEP atau break-even point. BEP ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak menerima keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, BEP ini atau tingkat break-even point ini pada PT Roswell ini sebesar 6 miliar ya. 6 miliar 99 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 BEP-nya menjadi 6 miliar 396 juta. Pada 2019 BEP-nya menjadi 6 miliar 619 juta. Pada tahun 2020 BEP-nya menjadi 6 miliar 872 juta.
Dan pada tahun 2021 BEP-nya menjadi 7 miliar 129 juta. Selanjutnya yaitu ARR. ARR ini yaitu average rate of return atau rata-rata pengembalian dari rata-rata pengembalian dari investasi ya, dari laba tahunan. Jadi laba tahunan kami ini sebesar 11 miliaran dan investasi kami yaitu 13 miliar 660 juta. Sehingga ARR kami ini adalah 83%. Jadi rata-rata pengembalian investasi per tahunnya itu adalah 83% dari total investasi awal. Jadi bisa dibilang ini sangat besar ya, bagus sekali untuk sebuah perusahaan. Jadi saya menyimpulkan dari beberapa analisis investasi sebelumnya bahwa PT Roswell ini layak untuk berjalan karena mulai dari NPV yang tadi positif, IRR yang cukup besar, payback period yang hanya 1,1 tahun, sampai ARR yang sebesar 83% ini termasuk layak untuk berjalan seperti itu. Baik, di sini kita akan masuk ke analisis AMDAL, di mana di sini ada pengertian dari AMDAL sendiri merupakan proses studi formal dari studi kelayakan bisnis untuk memperkirakan bagaimana sih dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan usaha produksi yang akan dibangun. Tujuannya adalah memastikan adanya masalah dari dampak lingkungan dari adanya kegiatan atau aktivitas. Nah, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini dilakukan agar kondisi lingkungan tidak mengalami kerusakan karena beroperasinya suatu bisnis. Kemudian next di sini ada dampak terhadap lingkungan operasional. Yang pertama ada lingkungan pelanggan. Ya baik. Di sini ada lingkungan pelanggan, di mana analisis pelanggan dalam lingkungan operasional dilakukan dengan analisis reaktif dan proaktif. Analisis reaktif adalah analisis masalah pelanggan, setelah kejadian, dan analisis proaktif adalah memperkirakan kecenderungan dan masalah sebelum terjadi. Kemudian ada lingkungan pegawai, di mana pegawai ini merupakan aspek yang paling penting, karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan untuk tercapainya. Nah, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dalam lingkungan pegawai harus diperlukan adanya SOP agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan baik, serta dapat membantu meminimalkan masalah yang dapat muncul. Kemudian adalah next di sini dampak terhadap lingkungan industri, di mana pesaing ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Jadi, perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan perusahaan itu sangat penting. Kemudian next di sini ada faktor ekonomi, jadi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Dampak ekonomi dari perusahaan juga dapat membantu menaikkan pendapatan masyarakat sekitar dengan cara membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian ada faktor sosial, mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan. Sehingga untuk diperhatikan faktor perusahaan tersebut membantu menaikkan nama perusahaan. Kami juga melakukan kegiatan sosial seperti amal dan membuka beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Kemudian ada faktor alam. Lingkungan juga akan terkena dampak dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kegiatan usaha kami di sini dapat menghasilkan limbah atau polusi seperti limbah cair, sisa produksi susu, kemudian atau limbah berupa sampah kaleng,
kardus, dan plastik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami juga sudah menyiapkan alat pengolahan limbah agar menjadi cairan tidak mencemari saat dibuang ke sungai. Dan untuk limbah sampah, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu lembaga pengolahan limbah untuk didaur ulang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.